yaitu tentang bahasa roh ex-pendeta GBI ini, bikin Donditan menjadi merinding. Dan ini literally saya tidak lebih-lebihkan, karena memang demikian adanya teman-teman. Boleh nggak ceritain Ci, dulunya gimana kok dari seorang yang aktif di GBI, kok bisa tiba-tiba ke Islam gitu? Saya pulang dari kantor, di mobil saya nangis dan saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang sudah aku kenal sebelumnya? Dan pada saat itu sambil nyetir saya berdoa dalam bahasa roh gitu, karena saya kan yang alirannya siraba-raba atau sandalawas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan reaction video datang dari channel Pendeta Andre Tunggal, yang mana di dalam videonya Pendeta Andre Tunggal mereaction video yang ada di channel Koh Donditan, yang mana di situ Koh Donditan menampilkan kesaksian dari seorang mantan pendeta GBI yang sudah masuk Islam. Nah teman-teman, bagaimanakah videonya? Mari kita simak selengkapnya. Teman-teman semua, bergabung lagi dengan Andre Tunggal. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu topik yang menurut saya menarik untuk kita bahas. Sebagaimana teman-teman melihat bahwa di thumbnail, yaitu tentang bahasa roh ex-pendeta GBI ini, bikin Donditan menjadi merinding. Dan ini literally saya tidak lebih-lebihkan, karena memang demikian adanya teman-teman. Ada seorang yang muncul di channelnya Donditan, dan kemudian dia ini adalah seorang yang mengaku ex-pendeta GBI teman-teman. Wah, ini kisahnya bombastis sekali. Ex-pendeta GBI. Dan orang ini namanya adalah Ci Christine. Dan kemudian judul yang Anda bisa lihat di dalam channel Donditan adalah "Jangan dibongkar semua dong". Wah, kesannya itu memberikan sebuah misteri. Dan Anda bisa saksikan bahwa dia bersaksi bahwa ketika berbahasa roh, lalu kemudian dia berjumpa dengan hidayah Islam, dan Donditan pun merinding. Kisah ini dibuat sebagai kisah yang kemudian seakan-akan untuk menunjukkan bahwa kekristenan itu adalah bukan agama yang benar, dan Islamlah yang benar. Mari kita saksikan sama-sama teman-teman kisahnya. Mari kita dengarkan. Ya teman-teman, di sini Pendeta Andre Tunggal akan memutarkan video yang ada di channel Koh Donditan tentang adanya seorang mantan pendeta, yaitu Ci Christine, yang memberikan kesaksian di channel Koh Donditan kenapa beliau bisa masuk Islam. Ci Christine ini dulunya aktif di GBI, betul ya? pendeta. Dulunya pendeta. Nah, terus sekarang sudah menjadi Muslim. Masya Allah. Boleh nggak ceritain Ci, dulunya gimana kok dari seorang yang aktif di GBI, kok bisa tiba-tiba ke Islam gitu? Saya pulang dari kantor, di mobil saya nangis dan saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang sudah aku kenal sebelumnya? Dan pada saat itu sambil nyetir saya berdoa dalam bahasa roh gitu, karena saya kan yang alirannya siraba-raba atau sandalawas? Waktu saya berdoa dalam bahasa roh, ada satu kata yang keluar dari mulut saya yang saya tidak pernah pikirkan, maksudnya tidak pernah terlintas gitu, yaitu hayakalah. Kok bisa ya kayak gitu ya kok? Bahasa roh. Terkeluarnya malah bahasa Arab, dan yang menceritakan tentang Tuhan as a function gitu di dalam kehidupan manusia. Bukan dengan nama, tapi dengan saya merinding. Anda bisa melihat Donditan mengaku merinding. Kenapa? Karena dia mendengarkan kisah dari Ci Christine ini. Dan ini adalah satu hal yang menurut saya sangat amat bombastik ya. Ketika melihat fenomena ada mu'alaf yang kemudian ngomong sesuatu yang, kedengarannya itu mencurigakan sekali ya. Berbahasa roh, tetapi kemudian katanya berbahasa Arab, dan disitulah dia berjumpa dengan Islam. Apakah betul begitu? Teman-teman, baru saja kita simak ya bagaimanakah sepenggal kisah dari Ci Christine yang menceritakan bagaimana awal-awalnya beliau ini masuk Islam karena bahasa roh yang tidak dia mengerti, yang membuat Koh Donditan merinding. Hal itulah yang membuat Ci Christine masuk Islam. Dan lalu video itu diangkat oleh Pendeta Andre Tunggal ya, di reaction tentang bahasa roh yang digunakan oleh Ci Christine dulu
ketika masih Kristen, dan lalu dari bahasa roh itu akhirnya mendapatkan hidayah. Hidayah dari Allah datang dari mana saja, tidak terduga-duga. Nah, termasuk jalan yang ditempuh oleh Cik Christine, bagaimana lalu beliau ini akhirnya masuk Islam karena bahasa roh tersebut. Teman-teman, kita akan tampilkan sebuah adegan seorang pendeta yang juga mengucapkan ataupun juga mempraktekkan bagaimana berbahasa roh, dan lalu sekaligus tanggapan dari pendeta yang lain tentang bahasa roh tersebut. Hal ini agar pendeta Andre Tunggal tidak heran, tidak kejang-kejang kalau ada umat Kristen yang mempergunakan bahasa roh. Asumiki halama yobi sikini wala ya ulah kayu mini hoto mi asume kaya yo mono musaka primero ma waya awacho mi hamasika la kama yo buto ko himene hamasika ama yumi hina hata yene la some la sama kaya mana bahine oya ko mi halama ayo be hina ala ya basoko borala basaka ba ore ya basaka takarala ya ramashaka takurala basaka. Seandainya pendeta Andre Tunggal tahu Rizul Lubis mempraktekkan bahasa roh dengan seperti ini, pasti pendeta Andre Tunggal akan sangat terhibur sekali. Tetapi mari kita simak bagaimanakah tanggapan dari pendeta MYM. Ya, sakramayana kara kita tidak tahu ini bahasa apa saudara ya. Sedang ekstase, kesurupan atau bahasa apa, yang jelas ini bukan bahasa roh, atau lebih tepatnya bahasa-bahasa lain yang dikatakan di dalam Alkitab. Siki raba-raba, biarlah mereka raba-raba dewe, tapi kita tidak raba-raba dewe. Ya, tahu raba-raba dewe ya, yang bukan orang Jawa nggak tahu ya. Ya, raba-raba sendiri itu bahasa rohnya siki raba-raba gitu ya. Ya, banyak gereja kacau balau. Sebenarnya yang namanya bahasa roh ketika dipraktekkan oleh pendeta Rizul Lubis itu tidak hanya umat Islam yang terhibur teman-teman ya, melainkan ada satu pendeta yaitu pendeta MYM juga sangat terhibur sekali. Belum lagi nanti kalau pendeta Andre Tunggal melihat bagaimana Rizul Lubis berbahasa roh, pasti dijamin juga akan terhibur. Dan dikatakan gereja kacau, kata pendeta MYM. Nah teman-teman, kita tinggalkan pendeta Andre Tunggal ya, biarkanlah dia menghibur diri. Karena banyaknya dari para pendeta yang masuk Islam, para public figure yang masuk Islam, dan para artis yang masuk Islam, sehingga dia hanya mampu seperti itu. Ketika ditantang debat oleh Kohdon Ditan pun, pendeta Andre Tunggal juga tidak berani. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan tampilkan sebuah fakta yang akan membuat pendeta Andre Tunggal akan semakin kejang-kejang. Teman-teman, sebuah berita terbaru dari channel Kohdon Ditan melalui postingannya 20 jam yang lalu, kita akan bacakan ya. Alhamdulillah, setelah diskusi selama 4 jam lebih dan atas kemauannya sendiri, telah bersyahadat saudara Regi Sianipar di studio Geraha Mu'alaf Selasa 15 April 2025. Semoga istiqomah, amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, inilah ya seorang non muslim ketika berdiskusi dengan Kohdon Ditan selama 4 jam lebih, lalu akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan selanjutnya di bawahnya teman-teman ya, 3 hari yang lalu, alhamdulillah atas kemauannya masing-masing telah bersyahadat saudari RKA, saudari Natasha Angelika, saudara Raswan Maryam Mirea dalam kurung Romania di studio Geraha Mu'alaf Jakarta Ahad 13 April 2025. Semoga semuanya istiqomah, amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, inilah fotonya ya. Untuk video selengkapnya bisa disimak di channel Kohdon Ditan. Nah tentunya dengan semakin banyaknya orang Kristen yang masuk Islam ini akan membuat pendeta Andre Tunggal banyak PR, banyak yang harus dikerjakan. Dan setiap kali dia mengerjakan PR-nya pasti dia akan terguncang, karena semakin lama semakin banyak dari umat Kristen yang berbondong-bondong masuk Islam. Terima kasih teman-teman, sekedar hiburan dari pendeta Andre Tunggal dan juga update mu'alaf terbaru dari channel Kohdon Ditan. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.